sudah semuanya? Oke, worksheet-nya sudah siap? Ya, Bapak akan mulai berkisah. Sudah siap. Oke, alhamdulillah. Sebentar. Sudah Oke. siap, Pak. Oke. Sudah. Siap. Sudah siap. Oke, alhamdulillah. Simak baik-baik ya. Disimak baik-baik ya. Tentang 4 kisah ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau adalah manusia yang terbaik ya, manusia yang paling agung ya, manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Rasulullah adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bahkan ya, saking akhlaknya mulia sekali Nabi Muhammad ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji tentang akhlak Nabi Muhammad ya, dipuji akhlak Nabi Muhammad oleh sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam Quran surat Al-Qalam ya, surat Al-Qalam ayat keempat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, ini pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau ya Nabi Muhammad berbudi pekerti yang luhur ya. Jadi luar biasa sekali ya. Kalian harus berbangga sekali ya punya nabi ya, yaitu Nabi Muhammad yang telah dipuji akhlaknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalian dipuji orang tua saja sudah bahagia ya, dipuji oleh guru bahagia, apalagi Nabi Muhammad dipujinya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad ya, kemarin di hari Senin kalian sudah membahas tentang 4 sifat dasar ya, basic akhlak seorang nabi, yaitu siddiq, kemudian amanah, kemudian tablik dan fatonah ya, sudah kemarin kita bahas. Dan sebenarnya ini baru basicnya ya, bahwa setiap nabi harus minimal memiliki 4 sifat ini yang disebut dengan sifat wajib. Nah, selain 4 sifat wajib masih banyak lagi ya sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi ya. Misalkan Nabi Muhammad itu sangat penyayang, seorang pemberani ya, kemudian orangnya murah senyum, dermawan dan sebagainya ya. Nah, hari ini ya Bapak akan berkisah 4 kisah ya. Kalau tidak bisa 4-4-nya, minimal 2 atau 3 dulu untuk hari ini ya. Baik, simak baik-baik kisahnya. Nanti kalian ambil kira-kira pelajaran apa yang bisa didapat oleh kalian ya. Setelah mendengarkan kisah, nanti kalian ambil pelajarannya, hikmahnya apa ya. Kemudian kalian tuliskan di worksheet yang ini ya. Jadi yang pertama, yang angka 1, judulnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan wanita tua ya. Kita dengarkan kisahnya ya. Nah, Bapak ngambilnya dari buku ini ya. Nah, yang punya buku ini, nah boleh ya. Judulnya Muhammad from Zero to Hero ya. Kisahnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan wanita tua. Nah, seorang wanita tua yang beragama Yahudi di kota Mekah. Wanita tua ini sangat membenci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tiap Rasulullah melewati depan rumah wanita tersebut, ya. Nah, yang punya rumah tersebut, yaitu wanita tua yang beragama Yahudi itu, selalu meludahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi pas Rasulullah lewat ke depan rumah wanita ini, pasti Rasulullah diludahi ya. Apakah Rasulullah marah atau membalas meludahi kembali wanita tersebut ya? Kita lihat lagi lanjutannya ya.
Nah, hari berganti hari selalu saja seperti itu ya. Setiap Rasulullah lewat diludahi terus. Seakan ya yang ada di benak wanita tua tersebut yang beragama Yahudi ya, jika mengetahui Rasulullah melewati depan rumahnya adalah sebuah kebencian yang sangat mendalam ya. Pokoknya setiap Rasulullah lewat pasti akan aku ludahi. Namun suatu hari ya Rasulullah lewat di depan rumah sang wanita tersebut ya, sang wanita tua tersebut. Suatu hari lewat, ternyata apa yang terjadi ya? Beliau menunggu sang wanita tersebut karena tidak kunjung keluar untuk melakukan rutinitasnya, yaitu untuk menunggu mana nih si wanita yang biasa meludahi gitu ya. Ternyata tidak keluar juga. Ya. Kemudian ya Rasulullah masuk ke dalam rumah sang wanita tua dan menanyakan, ya, wahai wanita tua, kenapa engkau tidak meludahiku seperti biasanya? Ditanyakan oleh Rasulullah ya. Coba kalau kalian yang diludahi ya, kira-kira bagaimana ya? Pasti akan marah gitu ya, akan ingin membalas ya. Yang Rasulullah justru tidak membalas ya. Rasulullah justru menanyakan, wahai wanita tua, kenapa engkau tidak meludahiku seperti biasanya? Justru dirindukan oleh Rasulullah ya. Ada apa gerangan ya? Dan akhirnya Rasulullah SAW tahu ya, ternyata ya wanita tua tersebut ya yang biasa meludahi Rasulullah ternyata sedang sakit ya, sedang sakit. Nah, tanpa ada rasa kebencian ya, Rasulullah SAW langsung mendoakan untuk kesembuhan wanita tua tersebut ya. Kalau kita makan enaknya gitu ya, pas yang biasa meludahi kita kemudian dia sakit, wah syukurnya luar biasa gitu ya, syukur ya. Makanya jangan meludah sembarangan gitu, apalagi ini seorang nabi gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah tidak membencinya, justru Rasulullah malah mendoakannya ya kepada orang yang selalu meludahinya. Nah, kemudian apa yang terjadi ya, wanita tua itu pun ternyata tidak kuasa menahan haru ya. Hatinya kemudian luluh dengan kebaikan akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan apa yang terjadi ya, ternyata akhirnya wanita tua ini yang biasa meludahi Rasulullah, ternyata akhirnya beliau masuk ke dalam Islam ya. Dan seperti itulah ya Rasulullah ya, dia tidak membalas kejahatan ya, justru mendoakan sehingga wanita tersebut menjadi luluh hatinya dan akhirnya masuk Islam ya. Luar biasa ya, ini kisah pertama di pagi hari ini ya. Nah, sekarang Bapak mau nanya. Kalau sekarang coba kalian ya tuliskan dulu tuh yang pertama ya. Apa? Yang ditulis seluruh cerita. Enggak. Pak, tulisnya aja. Kalian ambil pelajarannya. Ambil pelajarannya apa dari kisah Pelajarannya aja. Enggak ceritanya. Diambil pelajarannya aja, Pak. Ah, pelajarannya aja, jangan diceritakan. Hikmahnya aja. Kan worksheetnya juga pendek di situ. Jadi hanya hikmahnya saja. Kira-kira apa di situ yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian teladani ya. Yang bisa kalian teladani, tuliskan di situ ya, pelajaran apa yang kalian dapat dari kisah Rasulullah yang selalu diludahi oleh wanita tua sampai akhirnya wanita tersebut masuk Islam ya. Baik ya, silahkan dituliskan nanti ya. Sekarang kita lanjut dulu ke kisah yang kedua ya. Kisah yang kedua adalah kisah Rasulullah dan pengemis buta. Rasulullah SAW dan pengemis buta. Nah, ini kejadiannya kalau tadi di kota Mekah, yang sekarang adalah di kota Madinah Al-Munawwarah ya. Nah, ceritanya di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah ada seorang pengemis Yahudi buta ya. Setiap hari apabila ada orang yang mendekatinya,
ia selalu berkata, ya, wahai saudaraku, jangan engkau dekati orang yang bernama Muhammad. Dia itu orang gila. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu tukang sihir, ya. Apabila kalian mendekatinya, kalian pasti akan dipengaruhinya. Ya, dan setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dengan membawa makanan. Dan tanpa berkata sepatah kata pun, ya, Rasulullah menyuapkan makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Walaupun pengemis itu selalu berpesan, ya, agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya setiap hari hingga menjelang kewafatannya Rasulullah. Ya. Jadi kalian bisa bayangkan coba, ya, si pengemis ini dia selalu menghina Rasulullah, padahal Rasulullahnya ada di hadapannya, ya, Rasulullahnya ada di depannya, kemudian memberikan makanan kepada pengemis buta ini yang selalu menghina Nabi Muhammad. Ya. Kalau kita jangan dibayangkan lah gitu, ya. Kalau kita kayaknya milih, wah ini kurang ajar sekali gitu, ya, sudah dikasih makan, sudah dikasih kebaikan, malah menghina terus, ya. Tapi Rasulullah tidak memperkenalkan dirinya gitu, ya. Jadi Rasulullah hanya menyuapinya saja gitu, ya, menyuapi wanita yang pengemis ini. Nah, ternyata, ya, lanjutannya bagaimana, ya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, ternyata tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi yang buta itu, ya. Jadi ini kejadiannya ketika Rasulullah sudah tua, berarti, ya, Rasulullah tua kemudian wafat, dan setelah wafat ternyata si wanita pengemis buta ini merindukan orang yang selalu memberikan makanan setiap pagi kepada beliau, ya. Dan suatu hari, ya, setelah Rasulullah wafat, ya, kemudian digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq berkunjung ke rumah anaknya Aisyah yang sekaligus adalah istri dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar sekaligus ayahnya dari Aisyah bertanya, ya, kepada anaknya, wahai Aisyah anakku, ya, adakah sunnah Rasulullah yang belum aku kerjakan? Kemudian, ya, Aisyah menjawab, wahai ayah, ya, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada sunnah yang Nabi kerjakan, ya, pasti engkau lakukan. Kecuali, kata Aisyah, ada satu lagi yang belum engkau lakukan, ya. Kemudian Abu Bakar menjawab, apa itu Aisyah? Ya. Dan kemudian Aisyah menjawab, ya, bahwa setiap pagi Rasulullah SAW selalu berkunjung ke pasar, ya, ke ujung pasar, dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis buta yang berada di sana, ya. Ini yang dilakukan Rasulullah. Dan kemudian karena Abu Bakar ini adalah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah, akhirnya beliau pun ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu mendatangi pengemis buta, ya, yang selalu menghina Nabi Muhammad tadi, kemudian ingin menyuapinya, ya. Dan keesokan harinya, ya, Abu Bakar As-Siddiq beliau pergi ke pasar, ya, yang ditunjukkan oleh anaknya Aisyah, kemudian membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis buta itu, ya. Dan kemudian beliau mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya, ya. Jadi ketemu pengemisnya, kemudian Abu Bakar melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika masih hidup, yaitu menyuapi wanita pengemis tersebut, ya. Dan ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, ya, mulai memberikan makanan, disuapinya pengemis buta ini, ya, si pengemis itu marah, ya, sambil berteriak, ya, kamu siapa? Ya, kamu ini siapa? Ya. Kemudian Abu Bakar menjawab, aku orang yang biasa, ya, maksudnya orang yang biasa menyuapimu, gitu, ya. Kemudian si pengemis mengatakan, bukan, katanya, kamu bukan orang yang biasa mendatangiku dan menyuapiku, ya, jawab si pengemis buta itu, ya. Kemudian, ya,
apabila ia datang, ini pengakuan si pengemis itu ya. Apabila ia datang kepadaku ya, tidak susah tangan ini untuk memegang dan tidak susah mulut ini untuk mengunyah, gitu ya. Karena sudah tua ya, berarti wanita ini makanannya harus lembut. Ya, dan orang yang biasa mendatangi itu, orang yang biasa mendatangiku, ia selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut, ya, dihaluskannya sehingga makanan tersebut ya mudah untuk dimakan oleh pengemis ini ya. Dan pengemis itu melanjutkan perkataannya ya. Dan kemudian Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya ya. Dia menangis sambil berkata kepada pengemis itu ya, bahwa aku memang bukan orang yang biasa yang menyuapimu ya, yang memberi makananmu ya. Kemudian si pengemis itu mengatakan ya, emang kemana gitu ya, orang yang itu kemana katanya ya. Abu Bakar hanya menjawab bahwa aku adalah sahabatnya gitu ya. Dan Abu Bakar mengatakan kepada pengemis itu bahwa orang yang biasa menyuapimu ya, yang biasa tiap pagi datang memberikan makanan kepadamu, beliau telah meninggal dunia ya. Dan dikatakan bahwa orang yang biasa menyuapimu itu beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, apa yang terjadi kemudian ya? Setelah pengemis itu mendengar cerita dari Abu Bakar ya, ternyata wanita pengemis buta ini pun menangis ya, dan kemudian berkata ya, benarkah demikian ya? Kaget juga gitu ya si pengemis ini. Karena apa? Karena ketika dulu Nabi Muhammad menyuapinya ya, karena matanya tidak bisa melihat, dia sambil mencaci maki Nabi Muhammad ya, tapi Nabi Muhammadnya diam saja waktu itu ya. Makanya ketika Abu Bakar datang ya, beliau kaget ya, kemudian bertanya, benarkah orang itu bernama Muhammad ya, yang selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, dan dia tidak pernah memarahiku sedikit pun ya. Malah dia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Dia begitu mulia ya. Pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya bersyahadat ya, menerima dan menganut Islam di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, ini kisah yang kedua ya anak-anak. Jadi Rasulullah ya punya salah satu amalan, selalu memberikan makanan kepada seorang pengemis buta ini. Kemudian Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ternyata berbeda dengan Rasulullah ya. Dan ternyata ketika dikatakan bahwa orang yang biasa menyuapinya itu sudah meninggal dan yang menyuapinya itu adalah Nabi Muhammad ya, kaget wanita ini ya yang biasa mencaci makinya, sampai kemudian wanita tua ini masuk ke dalam agama Islam karena kebaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, ini anak-anak kisah yang kedua ya. Coba sekarang kalian ambil pelajarannya lagi ya. Kira-kira apa yang bisa kalian ambil ya? Ambil pelajaran dari kisah yang kedua ini ya. Kisah tentang Rasulullah dan seorang pengemis buta yang selalu menghinanya ya. Hampir sama dengan tadi kisah yang pertama ya, yang dengan wanita tua yang selalu meludahinya. Kalau yang kedua ini Rasulullahnya selalu dihina ya. Apakah Rasulullah membalas kejahatan-kejahatan mereka ya? Ternyata di kisah ini Rasulullah tidak ya, justru Rasulullah malah membalasnya dengan berbagai macam kebaikan, sehingga ya wanita-wanita yang suka meludahinya, kemudian yang menghinanya, akhirnya hatinya luluh dan kemudian masuk ke dalam Islam ya. Nah, silahkan anak-anak kalian tuliskan ya hikmahnya di situ. Masih ada waktu, Pak Irfan? Oke ya, baik. Sekarang kita masuk kisah yang ketiga ya. Kisah yang ketiga judulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan batu kerikil ya. Ada apa dengan kisah yang ketiga ini ya?
Rasulullah dan batu kerikil ya. Kisahnya adalah pada suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam salat. Ya, dilihat oleh para sahabat ya pergerakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara satu rukun ke rukun berikutnya ya terlihat amat susah sekali ya, dan mereka mendengar bunyi seolah-olah sendi-sendi ya pada tubuh Rasulullah yang mulia itu bergeser antara satu sama lainnya ya. Jadi si batu kerikilnya itu mungkin ketika bergerak dia berbunyi gitu ya. Dan kemudian ya Umar bin Khattab ya yang tidak tahan melihat keadaan Rasulullah itu langsung bertanya ya setelah selesai sholat ya. Umar berkata ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah engkau menanggung penderitaan yang sangat berat ya. Apakah engkau sedang sakit ya? Kemudian Rasulullah mengatakan, tidak ya Umar ya, alhamdulillah aku sehat-sehat saja ya, aku sehat dan segar, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian ya Rasulullah, mengapa setiap kali engkau menggerakkan tubuh ya kami mendengar seolah-olah sendi bergesekan di tubuh engkau ya. Kami yakin ya engkau sedang sakit, desak Umar penuh cemas gitu. Akhirnya Rasulullah mengangkat jubahnya, gamis ya, karena Rasulullah waktu itu bajunya memakai gamis, jubahnya diangkat dan kemudian para sahabat terkejut. Apa yang membuat mereka terkejut? Ternyata ya perut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kempes ya kelihatan dililit sehelai kain yang berisi batu kerikil. Jadi batu kerikilnya dibikin kayak sabuk kemudian diikat pakai kain. Untuk apa ya? Untuk menahan rasa lapar. Dan batu-batu kecil itulah yang menimbulkan bunyi-bunyi halus setiap kali Rasulullah bergerak ya. Ya Rasulullah, apakah engkau lapar dan tidak punya makanan ya? Kami tidak akan mendapatkannya buat Tuhan ya, buat Rasulullah ya. Jadi para sahabat menanyakan, apakah engkau lapar gitu ya dan tidak punya makanan? Kemudian Rasulullah menjawab dengan lembut ya, tidak para sahabatku ya, aku tahu gitu ya apapun yang engkau korbankan demi Rasulmu ya, tetapi apakah aku akan jawab di hadapan Allah nanti apabila aku sebagai pemimpinmu menjadi beban bagi umatnya? Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah Allah Subhanahu wa taala buatku ya, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia ini, lebih-lebih lagi tiada yang kelaparan di akhirat kelak ya. Itulah sosok pemimpin yang agung ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau tidak ingin menjadi beban umatnya ya. Lebih baik beliau kelaparan daripada menyusahkan rakyatnya ya. Jadi ini kisah ketika Rasulullah tidak punya makanan di rumahnya ya. Rasulullah sebelum jadi nabi orangnya kaya raya ya, tetapi ketika beliau sudah menjadi nabi dan rasul, maka seluruh kekayaannya itu dihabiskan untuk kepentingan dakwahnya ya, diberikan kepada orang-orang yang didakwahinya. Sehingga di kisah ini dikatakan ya bahwa pada suatu ketika Rasulullah tidak mempunyai makanan di rumahnya ya. Dan sebenarnya bagi Rasulullah mudah gitu ya, ketika misalkan dia tinggal mengatakan saja kepada para sahabatnya, wahai sahabat, di rumahku tidak ada makanan ya, tolong berikan makanan kepadaku ya. Tetapi ternyata kisah ini ya menjelaskan bahwa Rasulullah tidak melakukan seperti itu ya. Rasulullah tidak meminta makanan kepada para sahabatnya. Rasulullah lebih baik dia kelaparan daripada harus meminta-minta gitu ya. Dan ternyata ya para sahabatnya sangat mengaguminya ya, luar biasa akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya. Nah itu anak-anak Magnum yang dirahmati Allah ya, kisah yang ketiga. Silahkan kalian tuliskan lagi ya, pelajaran apa yang
bisa kalian ambil dari kisah Rasulullah dan batu kerikil ini ya. Nah anak-anak ya, sebenarnya ada satu kisah lagi ya, insya Allah nanti kita akan sambung di hari Jumat ya. Di hari Jumat nanti ada pelajaran agama lagi, ada pelajaran sirah lagi, nanti akan Bapak sambung ya. Dan nanti kisah-kisah ini nanti akan Bapak share ya di grup ya, sehingga kalian bisa membaca ulang kembali ya. Demikian anak-anak Imagnum, mudah-mudahan kalian bisa meneladani ya akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sehingga kalian nanti menjadi bagian dari umatnya dan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah ya, mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak ya, sehingga kalian nanti bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak silakan kalian boleh keluar dari ini dan siap-siap olahraga. Siap-siap olahraga nanti Bu Fatma akan menyampaikan informasinya lewat WA grup. Ya, silakan boleh siap-siap untuk olahraga keluar dari ini.